Pada tahun 1851, di sebuah desa di pegunungan Prancis terjadi fenomena yang sangat langka, krisis kaum laki-laki, di mana desa itu hanya dihuni oleh kaum perempuan. Bayangkan ibu-ibu, apa yang akan terjadi? Mereka setiap hari gelisah, ketakutan, dan kesepian. Sampai suatu hari datang pria asing ke desa itu. Apa yang akan mereka lakukan? Mari kita mulai alur ceritanya. Prancis sedang ricuh. Kudeta dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Louis Napoleon menyuruh prajurit-prajurit untuk datang ke desa. Mereka mondar-mandir, bolak-balik, gedor sana, gedor sini, seperti sales asuransi yang menawarkan produk. Tapi ini versi gerilya, menggunakan senjata. Dalam keadaan yang kacau, terdengar suara laki-laki yang menuntut janji Louis Napoleon. Tak lama terdengar suara tembakan. Semua terdiam dan menoleh ke arah suara. Terlihat seorang lelaki terkapar. Tak lama kemudian, seorang perempuan berlari lalu memeluknya. Dia adalah Rose, dan yang terkapar adalah suaminya. Rose terus menangis sambil memeluk suaminya. Sementara itu, semua laki-laki di desa dibawa paksa oleh prajurit. Para perempuan memohon dan menangis, tapi prajurit tidak mempedulikannya. Sore harinya, suami Rose dimakamkan di atas bukit. Malam pun tiba. Sejak saat itu, semua perempuan sepakat untuk berkumpul dalam satu tempat, supaya mereka bisa saling jaga dan memperhatikan satu sama lain. Mereka juga membahas rencana mereka untuk kedepannya jika para pria tidak kembali lagi. Ini Violet, teman Rose. Violet khawatir karena tidak melihat Rose saat mereka bersama. Lalu Violet membawakan makanan untuk Rose. Di kamar, Rose sedang menangis. Violet menghibur dan memeluknya. Keesokan harinya, Violet menemui sesepuh desa. Dia curhat dan mengungkapkan maksud kedatangannya. Violet merasa tidak tenang dan merasakan akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sesepuh kampung pun mengeluarkan jurus andalannya, pengusir makhluk astral. Ketika sore tiba, Violet dan perempuan yang lainnya pergi ke bukit untuk membuat saluran air dan memotong rumput. Ketika mereka sedang bekerja, terdengar suara tembakan yang sangat keras. Mereka semua berhenti mencari sumber suara. Setelah dianggap jauh dan aman, mereka melanjutkan pekerjaan. Violet berpikir, seandainya para lelaki itu ada, mungkin mereka tidak akan sesusah sekarang. Ketika sedang memeras kambing, Ibu Rose datang sambil menangis. Dia mengatakan kalau Rose menghilang. Semalam, dia melihat Rose yang menangis sambil memeluk gaun pengantin. Violet yang mendengarnya kaget. Langsung dia lari untuk mencari Rose. Violet mencari kemana-mana, tetapi Rose tidak ditemukan. Sampailah ke tepi bukit. Violet melihat Rose yang sedang menangis sambil membakar gaun pengantin. Violet langsung lari memeluk Rose sambil menenangkan. Keesokan harinya, para wanita sedang mencuci di sungai. Ibu Rose yang baru saja datang menceritakan keadaan anaknya. Dia sangat khawatir karena melihat keadaan Rose yang tiap hari menangis dan mengurung diri. Salah satu ibu-ibu menjawabnya, kalau itu hal biasa, nanti juga akan baik-baik saja. Para wanita muda pun mengeluh karena semakin hari beban mereka semakin berat. Pekerjaan yang harusnya laki-laki yang mengerjakan, sekarang mereka yang menanggung. Belum lagi rasa rindu dan kangen yang membebani hati mereka. Akhirnya Violet mengusulkan untuk pergi mencari tahu keadaan para pria di luar sana.
Tetapi ketua desa tidak mengizinkan. Karena itu sangat berbahaya dan takut jika prajurit-prajurit itu datang ke desa, akan menindas dan menjadikan wanita-wanita di desa budak nafsu bejat mereka. Violet hanya diam, walau hatinya kurang setuju. Secara diam-diam, keesokan harinya Violet pergi untuk mencari tahu pria-pria yang ditawan. Dengan keberaniannya, Violet pergi sendiri, melewati gunung dan lembah. Ketika sampai di perbatasan, Violet melihat di jembatan para petugas sedang berjaga. Violet mengurungkan niatnya. Dia balik badan pulang ke rumah. Ketika di jalan, dia memutuskan untuk mampir ke rumah Nyonya Tong. Sesampai di sana, ternyata Nyonya Tong tidak ada. Ketika mau pulang, Violet kaget melihat Nyonya Tong sudah bergelantung bunuh diri. Diperkirakan Nyonya Tong stres dan kesepian setelah suaminya ditangkap oleh prajurit. Violet lari terbirit-birit menemui keluarganya dan menceritakan kejadian yang baru saja dilihatnya. Scene loncat 2 minggu kemudian. Ladang gandum sudah siap untuk dipanen. Di ladang gandum, ketua desa dan perempuan lainnya sedang mencicipi gandum, apakah siap panen atau belum. Setelah dirasa sudah layak untuk panen, mereka menentukan waktu. Di tempat lain, ketika malam, Violet selalu gelisah dan terbangun di tengah malam. Waktu yang ditentukan untuk panen pun tiba. Semua perempuan pergi ke ladang gandum, tanpa kecuali dengan Violet. Karena Violet tidak biasa dan terburu-buru, akhirnya tangannya kena arit. Setelah siang, mereka putuskan untuk beristirahat. Mereka berharap sekali kalau pria-pria itu ada. Untuk menghilangkan penat dan lelah, mereka membawa anak-anaknya mandi di kali. Ada yang duduk di bawah pohon sambil merumpi, tapi terlihat jelas dari muka-muka mereka kesepian. Di pinggir kali terlihat Rose dan Violet sedang duduk. Rose kelihatan sangat sedih ketika menceritakan suaminya. Violet berusaha untuk menghiburnya. Di tengah malam, ketika sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba dikagetkan dengan suara lonceng yang gonjrang-gonjring. Semua terbangun dan bergegas menuju ke arah datangnya suara. Ternyata wanita tua yang depresi memikirkan suaminya yang tak kunjung datang. Keesokan harinya, di sore yang cerah, para perempuan muda berkumpul di bawah pohon. Mereka mengadakan rapat mendadak untuk menentukan pemimpin, dan Violetlah yang dipilih oleh mereka. Mereka akan membahas kelangsungan generasi berikutnya. Mereka risau karena kemungkinan terbesar pria-pria yang ditawan pemerintah tidak akan kembali. Sementara di kampung itu perempuan semua. Bagaimana bisa punya anak? Tiba-tiba salah satu dari mereka punya usul yang nyeleneh, usul yang di luar nalar. Dia mengusulkan jika ada laki-laki yang datang ke kampung itu, berarti milik bersama. Siapapun boleh memakainya, tetapi tidak untuk dimiliki. Sebagian orang kaget karena menyalahi tradisi, tetapi sebagian lagi setuju. Akhirnya semua sepakat untuk berbagi. Ketua desa yang dari tadi mendengar obrolan mereka langsung menyuruh mereka bubar. Di tempat penyimpanan gandum, ketua desa berbincang dengan wanita sepuh lainnya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya, takut jika tidak ada laki-laki, para perempuan muda keluar dari desa itu. Otomatis desa akan semakin sepi. Di tempat lain, Violet bersama adiknya sedang berada di kandang kambing. Mereka sedang memberi makan kambing-kambingnya.
Sambil bekerja, Violet menasihati adiknya supaya ketika besar nanti menjadi orang yang pintar dan berguna. Jadi harus mau belajar dan bekerja keras, biar seperti ayahnya yang hebat dan pemberani. Setelah itu mereka pulang. Di rumah, Violet mengerjakan hobinya menyulam. Tidak lama kemudian Rose datang. Rose sukanya menenun. Sambil menenun, Rose menceritakan tentang suaminya. Dia sangat kangen akan kasih sayang dan perlakuan suaminya. Violet pun bertanya, sebaik apa suaminya? Sangat baik, jawab Rose. Violet tersenyum mendengar jawaban Rose. Ketika sedang asik ngobrol, di luar hujan, Violet langsung lari ke tempat penyimpanan gandrum. Disusul sama perempuan yang lain, mereka bahu-membahu untuk membetulkan atap yang bocor. Walaupun pertama kali mereka lakukan, tetapi mereka berhasil memperbaiki genteng yang bocor. Ibunya pun berterima kasih pada Violet yang cepat tanggap, sehingga gandrum-gandrum itu dapat diselamatkan. Musim semi sudah tiba. Violet dengan asik mengajarkan anak-anak membaca. Beres mengajar, Violet pergi ke kebun apel. Di sana sudah banyak para wanita yang sedang memanen apel. Ketika sedang memanen apel, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan pria asing. Pria itu menghampiri Violet dan memperkenalkan diri. Dia tersesat dan menanyakan tempat penginapan. Violet ragu, namun ketua desa mengiyakan. Semua perempuan yang ada di situ bengong, seolah tidak percaya. Mereka melihat laki-laki itu seolah-olah makhluk langka, pitas ditinggalkan. Pandangannya tertuju pada laki-laki itu. Pria itu bernama Jack. Violet mengantarnya ke tempat penginapan. Sepanjang perjalanan, Jack menjadi pusat perhatian para wanita di situ. Jack bingung, sebenarnya ada apa? Pandangan mereka kok lain. Di perjalanan, Jack menanyakan keberadaan laki-laki di desa. Violet menjawab, mereka sudah lama pergi. Violet merapikan dan membersihkan tempat penginapan. Jack masih penasaran dengan keberadaan para lelaki di desa itu. Dia menanyakannya lagi. Violet menjelaskan bahwa mereka ditawan oleh kerajaan karena dianggap pemberontak. Jack memberitahu bahwa banyak sekali tawanan yang dibunuh dan sisanya dipenjara. Violet terdiam. Dalam hatinya dia yakin kalau para pria itu tidak akan mungkin kembali lagi. Setelah berbincang-bincang, Violet mempersilahkan Jack untuk beristirahat. Lalu Violet keluar. Sesampai di pintu, Violet berkata bahwa desa ini membutuhkan tenaga manusia. Violet menceritakan bahwa desa mereka lagi butuh tenaga manusia. Jack pun menyanggupi bahwa dia siap membantu desa ini. Begitu Violet keluar rumah, ternyata para wanita yang lain sudah menunggu di depan pintu. Mereka menanyakan tentang Jack dan menanyakan apa Jack tahu tentang pria-pria desa ini yang disandra oleh pemerintahan. Violet hanya menjelaskan bahwa Jack seorang pandai besi yang sedang berkeliling mencari tempat tinggal. Violet tidak menceritakan bahwa Jack tahu tentang pria-pria yang disandra oleh pemerintahan karena khawatir mereka akan sedih kalau mendengar beritanya. Teman-temannya pun percaya. Tidak lama kemudian, ketua kampung datang. Dia menugaskan Violet yang mengurus pria itu. Sejak itu, Violet selalu mengantarkan makanan kepada Jack. Ketika Violet sedang menyiapkan makanan, adiknya datang. Dia berkata bahwa dia bertemu dengan Jack dan Jack menceritakan tentang keberadaan pria-pria yang disandra oleh pemerintah. Violet yang mendengarnya langsung menyuruh adiknya untuk diam dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Ketika Violet mengantarkan makanan ke tempat Jack, Violet melihat Jack sedang tidur. Secara tidak sengaja, Violet melihat pistol di dalam tas Jack.
Violet yakin kalau Jack bukan orang biasa. Violet pun langsung pulang. Setiap malam sebelum tidur, para wanita selalu melihat Jack dari jendela. Jack yang menyadari selalu diintip oleh para wanita, dia mencoba melihat keluar jendela. Para wanita malu karena aksi mereka ketahuan. Mereka pun cepat-cepat menutup jendela. Pagi hari pun tiba, mereka pergi ke ladang gandrung. Sesampainya di ladang, mereka bersiap memakai alat tempur seperti ikat kepala, kain lapisan rok, dan sebagainya. Sementara Jack bersiap-siap dengan menajamkan aritnya. Setelah siap semua, mereka mulai memanen gandrung. Jack yang memimpin panen mereka. Hari berjalan dengan cepat. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka menikmati bekal yang dibawanya sambil mengobrol sana-sini. Sebagai rasa terima kasih dan kagum terhadap perempuan-perempuan di desa itu, Jack melontarkan pujian. Tetapi tanpa diduga, ibunya Violet langsung marah. Jack minta maaf lalu pergi dari kerumunan. Yang lain kaget mendengar ucapan ibunya Violet. Sementara Violet langsung pergi dari kerumunan itu, menuju ke sebuah pohon, lalu dia duduk di bawahnya. Tidak lama kemudian, Rose datang menyusulnya. Rose berusaha menghiburnya dengan menggoda Violet kalau Violet suka sama Jack. Itu tidak mungkin, jawab Violet. Violet cuman malu atas perkataan ibunya terhadap Jack. Rose menyuruh Violet untuk tidak bersedih dan malu. Di tempat lain, para wanita dan Jack sedang memasang gerobak kuda yang nantinya digunakan untuk mengangkut gandrung. Para wanita senang dibantu oleh Jack. Mereka bahkan memuji Jack sambil berbisik-bisik dan berharap semoga Jack tidak pergi dari desanya. Setiap sore Violet mengantar makanan ke tempat Jack. Sebelum masuk, dia noong dulu dari jendela. Ternyata di dalam Jack sedang duduk sambil membaca. Setelah dilihat ada, Violet langsung mengetuk pintu dan masuk mengantarkan makanan. Mereka berbincang-bincang. Lama-kelamaan Jack merasa nyaman dengan Violet. Ketika membuka lemari, Violet menemukan secarik kertas, lalu membacanya. Dan ternyata itu sertifikat punya Jack bahwa dia benar-benar seorang pandai besi. Jack heran, ternyata orang-orang di desa terpencil bisa membaca. Violet menjelaskan bahwa hanya dialah yang bisa membaca karena jasa ayahnya yang rajin mengajarinya. Violet juga bercerita bahwa dia sudah lama tidak memegang dan membaca buku. Mendengar itu, Jack merasa kasihan. Lalu dia memberinya Violet sebuah buku. Violet sangat senang dan berterima kasih. Sambil memeluk bukunya, dia pamit pulang. Setiap malam, Violet menghabiskan waktunya dengan membaca buku pemberian dari Jack. Dari balik jendela, ibunya memperhatikan Violet yang akhir-akhir ini banyak sekali perubahan. Setiap hari rutinitas mereka masih disibukkan dengan memanen gandum. Selama bekerja, Jack merasa bingung melihat sikap para wanita di sekitarnya. Mereka selalu membelakanginya, seolah-olah sedang tebar pesona dengan memperlihatkan pinggulnya. Habis dari ladang, mereka pergi untuk mengambil air ke kali. Wanita lain yang sedang mengambil air cepat-cepat pergi. Mereka sengaja memberi kesempatan kepada Violet dan Jack untuk bersama. Sesuai rencana mereka, Jack dan Violet pulang berdua. Di perjalanan, Violet menceritakan tentang ayahnya yang pemberani dan sangat menyayangi dia. Keesokan harinya terlihat Rose sama Violet sedang berjalan di bukit. Rose menanyakan udah sejauh mana hubungannya dengan Jack. Apakah sudah merayunya? Kalau Violet tidak sanggup, maka wanita lainlah yang akan maju. Benar saja, ketika Violet sedang membawa pakan dombanya, Violet melihat Jack sedang dikerumuni wanita-wanita lain. Akhirnya Violet tancap gas. Ketika Violet mengantarkan makan malam,
Violet sengaja membawa buku pemberian Jack dengan tujuan nanti dibaca saat menemani Jack makan malam. Mendengar Violet membaca buku, Jack terbawa suasana. Jack mulai memegang tangan Violet. Violet berpura-pura tenang. Dia terus aja melanjutkan bacaannya. Padahal hatinya kayak tersetrum tegangan tinggi. Dan akhirnya, seiring dengan waktu dan suasana yang mendukung, terjadilah aktivitas di kamar. Sesampai di rumah, Violet berusaha tenang. Ibunya menatap dengan tatapan yang penasaran. Violet takut kalau ibunya tahu, karena ini yang pertama kali dia lakukan. Dia pun bergegas ke kamar. Keesokan harinya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Rose tersenyum melihat Violet, seolah-olah dia tahu apa yang telah terjadi. Ketika sore, seperti biasa, Violet mengantarkan makanan kepada Jack. Jack langsung menghampiri Violet dan memeluknya. Ketika mereka keluar, mereka menjadi gunjingan wanita-wanita lain. Namun Rose membelanya. Dia mengatakan Violet melakukan itu supaya Jack tidak pergi dari kampung ini. Keesokan harinya, ketika mereka sedang mencuci, tatapannya lain, seolah-olah iri terhadap Violet yang dekat dengan Jack. Violet merasa tidak enak hati melihat sikap teman-temannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengungkapkan kekesalannya bahwa Violet harus bertanggung jawab dan menepati janji yang telah disepakati bersama, berbagi. Jika ada laki-laki yang datang ke desanya, harus berbagi sama rata. Dalam hati kecilnya, Violet merasa keberatan. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab, Violet mempersilahkan teman-temannya untuk merayu Jack. Temennya pun bilang bahwa Jack milik bersama, jadi tidak usah minta izin kepada Violet. Violet kesal, lalu pergi. Violet memutuskan untuk sendirian mengembala kambing. Jack mengetahui kalau Violet sendirian, lalu dia menyusulnya. Violet tersenyum begitu melihat Jack. Ketika Jack mau memeluknya, Violet menghindar. Jack meyakinkan Violet kalau dia benar-benar mencintainya dan tidak akan meninggalkannya. Violet tidak bisa menerimanya, karena mereka telah berjanji jika ada laki-laki yang datang ke kampungnya, dia milik bersama. Jack mendengar itu marah. Dia merasa direndahkan, seperti toilet umum yang bisa dipakai siapa aja. Sebelum pergi, Jack bertanya pada Violet, bagaimana jika para laki-laki itu pulang? Violet menegaskan kalau para laki itu tidak akan pulang. Jadi hanya Jack yang bisa memberi keturunan kepada mereka. Gila, kata Jack sambil pergi. Ketika sedang memberi makan kambing, Violet menanyakan Jack pada ibunya. Namun ibunya tidak tahu. Violet memutuskan untuk melihat Jack di penginapan. Namun tidak ada. Lalu Violet duduk di tangga. Tidak lama kemudian datang Rose bersama teman-temannya. Rose menanyakan apa yang terjadi sehingga Jack pergi. Violet bilang kepada teman-temannya bahwa Jack pergi gara-gara perjanjian mereka. Rose meyakinkan Violet kalau Jack pasti akan datang lagi. Sampai malam Jack tidak datang. Violet yang menunggu Jack di kamar mulai boring. Lalu dia membuka lemari baju Jack dan menemukan beberapa lembar kertas. Violet mengambil salah satu kertas, lalu membacanya. Ternyata itu surat amnesti. Seperti biasa, mereka pagi-pagi udah pergi ke ladang gandum. Terlihat Violet yang sedang sibuk memasukkan gandum ke dalam gerobak, sambil sesekali melihat ke arah hutan. Dia berharap Jack datang. Seperti jalangkung, tiba-tiba Jack ada di hadapan Violet. Tanpa bicara apa-apa, Jack langsung membantu Violet. Malam hari, Violet pergi ke tempat Jack untuk mengantarkan makanan. Jack langsung membukakan pintu. Jack mengatakan kepada Violet bahwa dia bersedia tinggal di desa itu.
dan bersedia menjadi piala bergilir. Awalnya Violet diam, lalu dia bertanya, apakah ini sebagai alasan untuk bersembunyi? Mendengar itu Jack kaget. Pasti Violet sudah membaca suratnya. Jack memutuskan untuk pergi dari desa itu. Lalu dia berkemas. Namun Jack mengurungkan niatnya. Selain dia mencintai Violet, dia juga lebih aman kalau tinggal di situ. Violet menemui Rose di gereja. Dia menceritakan bahwa Jack setuju dengan ide mereka. Sebenarnya Rose merasa tidak enak, namun perjanjian mereka harus ditepati. Mereka merasa bersalah kepada Jack. Gara-gara ide mereka yang konyol, Jack menjadi korban. Seperti biasa, para wanita di desa itu melakukan aktivitas di ladang gandrum. Kali ini mereka bekerja untuk melepaskan gandrum dari batangnya. Violet melihat temannya yang selalu memperhatikan Jack. Untuk memberi kesempatan kepada mereka, Violet pun pergi. Salah seorang dari teman Violet menggoda Jack. Jack pun tidak bisa berkutik. Ya, terjadilah. Violet stres. Dia memutuskan untuk berenang di kali. Ternyata Jack mengetahuinya, lalu dia menyusul. Violet kaget ketika Jack memegang bahunya dari belakang. Jack meyakinkan lagi kepada Violet bahwa dia sangat mencintainya. Violet sedih jika melihat Jack sedang berkencan dengan perempuan lain. Violet menghampiri Jack. Dia memberitahu bahwa makanan sudah diantar. Pada kesempatan itu, Jack menceritakan bahwa dia telah melaksanakan apa yang Violet inginkan, dan malam nanti akan menemui wanita lainnya. Violet hanya diam. Hatinya panas membara mendengar kata-kata itu. Malam hari pun tiba. Ketika tidur, Violet bermimpi melihat burung elang yang memakan tikus. Dia tidak tahu arti mimpi itu, namun dia sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia datang ke tempat Jack yang baru saja bergilir dari perempuan lain. Mereka berpelukan. Violet pun mengungkapkan isi hatinya kalau dia sangat mencintai Jack. Ketika sedang membersihkan rumput, Violet melihat adiknya bermain dengan wanita-wanita lain. Awalnya adik Violet iseng. Dia memainkan rumput pada pipi teman perempuannya. Entah kenapa perempuan itu jadi serius. Dia menjatuhkan adik Violet dan menaikinya. Violet cepat-cepat mendorong perempuan itu dari atas tubuh adiknya, lalu membawa adiknya. Ketika sore tiba, Rose dan Violet pergi ke makam suaminya. Rose minta izin kepada suaminya kalau dia akan berhubungan dengan laki-laki lain. Rose juga meminta izin dan berterima kasih kepada Violet kalau nanti malam giliran dia bersama Jack. Violet menemui Jack. Dia meminta Jack untuk jujur kenapa dia menjadi buronan. Jack menjawab bahwa dia telah menembak orang untuk membela diri. Namun apapun alasannya, pengadilan tidak mau tahu. Makanya dia dicari terus-menerus. Jack juga mengatakan kalau dia akan tinggal di desa ini karena dia jatuh cinta pada Violet. Violet tersenyum mendengar itu. Keesokan harinya, Violet menemui ketua desa. Dia menceritakan kalau dia telat datang bulan. Ketua desa senang. Sambil tersenyum, dia mengatakan kalau Violet sedang hamil. Makin hari perut Violet kelihatan makin besar. Sementara Jack sedang sibuk membetulkan atap yang bocor. Anak-anak senang ketika melihat atapnya sudah bagus. Ketika malam, Jack membuat api unggun. Keesokan harinya, Jack bersama penduduk desa sedang mengembala kambing. Mereka terlihat kompak dan bahagia. Namun, ada pemandangan aneh. Perut para wanita itu semakin besar. Ketika anak-anak sedang bermain, mereka melihat dua orang pria yang sedang duduk. Tidak lama kemudian, para wanita pun datang. Mereka senang dan kaget ketika melihat laki-laki itu Pras dan temannya yang ditawan oleh Raja Louis Napoleon. Istri Pras senang, mereka berpelukan. Ibu Violet menanyakan kabar laki-laki yang lainnya. Pras menjawab,
kalau yang dipulangkan hanya 4 orang. Sementara sisanya ada yang masih ditahan dan ada yang sudah dieksekusi. Mendengar itu, para wanita sangat bersedih. Lalu, Ibu Violet menanyakan kabar suaminya. Dia pingsan setelah tahu kalau suaminya sudah dieksekusi. Pras heran ketika melihat Jack berada di antara wanita-wanita. Sementara Jack langsung menolong Ibu Violet. Di rumah sesepuh desa kedatangan Violet dan Rose. Rose menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apakah harus berterus terang atau diam? Sesepuh desa menyarankan untuk menyembunyikannya karena kasihan kepada Jack. Dan sesepuh desa pun menyuruh Violet untuk menyampaikan pesan kepada Jack agar segera meninggalkan desa. Rose sedih mendengar Jack harus pergi. Terus nasib bayi-bayinya yang sedang dikandung bagaimana? Ketua desa mengatakan ini jalan yang terbaik bagi semua. Di tempat lain Jack sedang berkemas. Dia siap-siap untuk pergi. Sebelum pergi, dia membuat surat untuk Violet. Di tempat lain, Violet yang sangat mencintai Jack, dia memutuskan untuk ikut bersama Jack. Lalu dia berkemas dan menemui Jack di penginapan. Ternyata Jack sudah pergi. Violet hanya menemukan sebuah surat di atas meja. Violet sangat kecewa, tapi dia yakin suatu saat nanti pasti bertemu. Tidak terasa bulan demi bulan sudah terlewati. Violet melahirkan seorang bayi cantik dan lucu. Film pun berakhir. Dari film ini kita bisa memetik pelajaran betapa pentingnya laki-laki bagi perempuan.